Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uli Palestari. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulas pembahasan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share ke sosial media kalian biar banyak yang tahu channel ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya di negara kita ini memiliki landasan ideal negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk yang pertama, kita membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia, yang dimana perumusan ini disusun oleh suatu lembaga, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini merupakan buatan dari Jepang. Istilah bahasa Indonesianya adalah BPUPKI. Sedangkan dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Yunbai Kosakai. Mungkin di video saya sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan tentang pembentukan BPUPKI ini, yang dimana di dalam pembentukan BPUPKI ini ada 3 tokoh yang terlibat. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari masing-masing tokoh merumuskan sesuai dengan ide mereka masing-masing. Meskipun berbeda-beda, tetapi persatuan di sini tetap diprioritaskan. Masing-masing tokoh merumuskan beberapa rumusan, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, dari ketiga tokoh tersebut, yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Beliau merumuskan Pancasila yang terlahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila ini lahir dari hasil ide Insinyur Soekarno. Maka, langkah selanjutnya adalah menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan operasional negara Indonesia. Setelah BPUPKI berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, maka BPUPKI dibubarkan, di mana lembaga yang menggantikan BPUPKI ini adalah PPKI, yang merupakan asli buatan bangsa Indonesia. PPKI ini melaksanakan sidang pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945, yang diantaranya dalam sidang yang pertama itu PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini jelas bahwasanya Undang-Undang Dasar 45 ini disahkan oleh PPKI yang merupakan badan asli bangsa Indonesia. Untuk materi selanjutnya adalah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 45 ini memiliki beberapa bagian, di antaranya yang pertama adalah pembukaan. Di dalam pembukaan terdapat 4 alinea. Ada alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Alinea keempat ini terdapat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selain terdapat Pancasila, dalam alinea keempat juga terdapat tujuan negara Indonesia. Jadi di dalam alinea keempat ini, selain ada Pancasila, ada juga yang namanya tujuan negara Indonesia. Selanjutnya bagian kedua, setelah pembukaan, yaitu batang tubuh yang terjabar dalam beberapa pasal. Dalam beberapa pasal itu meliputi beberapa di antaranya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bidang politik terlebih dahulu. Masalah ketatanegaraan Indonesia. Dalam berpolitik, semuanya itu diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, sistem pemerintahan negara Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum, hak presiden, semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang kedua, dalam bidang ekonomi. Perekonomian di negara Indonesia ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, tepatnya pada pasal 33. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya perekonomian ini berdasarkan dari asas kekeluargaan. Bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik, masalah perekonomian itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh permasalahan yang lagi tren sekarang ini adalah masalah ketenaga kerjaan. Perekonomian sepantasnya negara sudah mengatur masalah pekerjaan. Jangan sampai warga negara Indonesia itu ada yang pengangguran. Maka dalam bidang perekonomian, negara harus ikut andil di dalamnya. Di antaranya ada Undang-Undang Dasar Ketenaga Kerjaan. Selanjutnya yang ketiga, dalam bidang sosial. Bidang sosial di sini meliputi kesejahteraan warga negara. Misal dalam bidang pendidikan, itu termasuk dalam bidang sosial. Pendidikan di negara Indonesia ini pemerintahnya juga sudah memperhatikan mulanya program wajib belajar 9 tahun. Negara mengharapkan jangan sampai warga negaranya ada yang buta huruf. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan program wajib belajar 9 tahun, yaitu meliputi sekolah dasar 6 tahun dan 3 tahunnya untuk tingkat SMP. Langkah selanjutnya sekarang ini yang direncanakan pemerintah mengenai bidang sosial, terutama masalah pendidikan. Di antaranya yaitu pemberian beasiswa kepada siswa atau bantuan pendidikan. Banyak macamnya, baik itu dari tingkat sekolah dasar maupun sampai ke jenjang perguruan tinggi. Untuk sekarang ini, pemerintah juga menerbitkan buku, di antaranya untuk sekolah jenjang negeri. Bukunya itu dibantu oleh pemerintah. Siswa tidak memungut biaya untuk membeli buku tersebut. Nah, itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Selain itu, pemerintah juga memberikan beasiswa kepada siswa miskin. Tentu saja ada syaratnya. Di antaranya misalkan siswa miskin tersebut harus memiliki surat keterangan miskin atau surat tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat. Ketika persyaratan itu sudah ada, seperti surat keterangan tidak mampu, maka barulah diberikan sejumlah uang. Di antaranya sejumlah uang itu diharapkan untuk biaya pendidikan putra-putri bangsa tercinta. Selanjutnya, bidang budaya. Kebudayaan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita tahu bahwa kebudayaan nasional diatur oleh kebudayaan daerah. Perlu kita ingat, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Negara Indonesia ini beraneka ragam, baik itu dalam bidang suku, agama maupun adat istiadat. Dari masing-masing daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Hal ini dilatar belakangi karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki letak geografis yang tersendiri, ciri khas yang tersendiri, sehingga kebudayaan yang dihasilkan juga berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Keanekaragaman hendaknya kita maknai sebagai sesuatu kekayaan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan, bukan sebagai pemecah,
Maka dari itu, sekarang ini digalakkan untuk menampilkan keanekaragaman yang menjadikan ciri khas daerah masing-masing. Maka dari itu, kita tidak boleh merendahkan kebudayaan yang ditampilkan oleh negara lain. Yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia menjadi tugas utama kepolisian, APRI dan juga TNI, di antaranya Angkatan Darat dan juga Laut. Tetapi itu semua tidak lepas dari peran serta warga negara untuk menciptakan sistem keamanan dan pertahanan negara. Pertahanan dan keamanan diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, yakni berbunyi, setiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Contohnya seperti yang ada di Indonesia, teroris. Teroris bukan menjadi tanggung jawab polisi maupun TNI, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia mendukung programnya pemerintah untuk menenteramkan negara kita. Kita jangan takut terhadap teroris karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah diatur di antaranya setiap warga negara berhak ikut serta dan usaha pembelaan negara. Dan yang terakhir tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 45. Sebelum merumuskan Undang-Undang Dasar 45, para tokoh tersebut merumuskan terlebih dahulu dasar negara. Tokoh tersebut saling bersatu meskipun memiliki perbedaan pendapat yang berbeda-beda. Peran tokoh dalam perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar 45 ini, kebersamaan, demokrasi sangat dijunjung tinggi. Pendapat yang satu tidak boleh bertentangan dengan pendapat yang lain. Tidak boleh saling merendahkan, sehingga pada akhirnya terumuskan juga dasar negara kita, yaitu Pancasila. Seiring dengan dasar negara Indonesia Pancasila terwujud, maka lahirlah landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kita sebagai warga negara yang baik hendaknya menghargai apa yang telah dibuat oleh para tokoh perumus dasar negara dan landasan konstitusional negara Indonesia. Karena apa? Mengganti pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sama halnya membubarkan warga negara Indonesia. Di sini jelas bahwa keberadaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat berarti. Sebagai warga negara yang baik, hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perbuatan kita harus mencerminkan nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 beserta pasalnya. Misalnya di lingkungan keluarga. Apa yang bisa kita lakukan? Misal di sisi spiritual atau keagamaan. Kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah karena keluarga merupakan pendidikan yang paling utama. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, pendidikan kewarganegaraan dan juga pendidikan agama merupakan kunci utama dalam membentuk karakter peserta didik yang baik dan juga membentuk warga negara yang baik. Dan yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Kapan hari kita sudah pernah serentak melaksanakan pemilihan kepala daerah. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita hendaknya menggunakan hak pilih kita dengan baik. Memilih calon sesuai dengan hati nurani kita. Jadi, jangan pernah terprovokasi dengan lingkungan sekitarnya. Pilihlah dengan hati nurani kalian. Ya, mungkin demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi khasanah bagi pendidikan serta peserta didik di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.